Oke. Ya Mbak Vena, Mas Ferry, sebelumnya selamat ya karena sudah melangsungkan kemarin pernikahan. Oh iya, Alhamdulillah, makasih. Boleh dijelaskan hari ini ada acara apa ini? Kegiatan Iya, apa? Cantik dan ganteng nih terlihat. Jadi alhamdulillah hari ini aku sama Abi kita kembali kerja lagi ya. Alhamdulillah. Setelah 2 minggu honeymoon. Alhamdulillah banget buat nih Mbak Putri dari ainaya.id. Ini baju muslim yang merupakan apa ya, buat aku sih favorit banget karena aku sama Abi udah berapa kali ya pakai baju dari Ainaya. Selalu kembaran. Selalu kembaran dari pengajian ya. Pengajian, ya. Jadi aku suka banget sama produk dari Ainaya karena jujur aja ini kan memang mencerminkan muslimah ya. Karena memang Abi sekarang melarang aku pakai baju ketat. Jadi benar-benar sekarang aku sama Abi mau fashion show sama Fania juga. Fania masih ada di bawah. Jadi hari ini kita kebetulan temanya adalah Bon Voyage ya. Jadi baju-baju dari Ainaya ini memang vintage. Aku suka banget karena baju muslim tapi yang fashionable, cocok sama karakter aku dan Abi juga. Nih kita kembar. Terus rambutnya Abi baru. Ya, ini request dari istri sesayang. Jadi ya udah. Jadi ini look yang baru dari Abi untuk acara fashion show kali ini dan memang kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan ya Mbak Putri ya. Tinggal berapa hari lagi. Jadi Bon Voyage ini temanya untuk seperti apa ya? Artinya long journey ya. Iya benar. Karena kan kita udah pandemi hampir berapa tahun ya, tahun terakhir. Jadi mudah-mudahan dengan Ramadan 2022 kita mulai segala sesuatunya lebih hikmat, lebih khusyuk tentunya. Nah, seperti saya membuka lembaran baru sama Abi. Insya Allah Makasih banget di bulan ya. Ramadan semakin berkah ya buat Ainaya juga. Ya, jadi kita mau fashion show sih, tapi satu keluarga. Berapa baju sih akan dibawakan Mbak Vena? Udah baju ya Mbak ya. Untuk Ainaya di runway ini kita ada 6 koleksi yang kita keluarin. Nanti koleksinya itu akan dikeluarin satu-satu nih tentang koleksi lebaran Ainaya. Jadi lebaran semua ya. Memang kalau lebaran itu wajibnya kita seragaman ya. Benar-benar jadi kita mau keluarin juga yang couple family. Oh, ya kita kapal ya. Nanti ada Fanianya juga kan. Iya. Tinggal Vero sama Atala belum ya? Atala udah pakai kemarin. Atala udah. Atala udah Vero, pakai. ya. Atala udah pakai. Makasih banyak loh, Iya. Tante. Dan Atala suka loh. Iya, Suka. warnanya Suka. bagus, semua soft colors dan memang cuttingnya nih aku jujur nggak pernah fitting ya, tapi bisa pas ya. Ukuran M, ini ukuran M juga, juga. jadi enak dipakai. Yang jelas bahannya aku suka banget. Thank you banget ya Ina ya. Dan dia masih banyak Tante dan Iya. Oh iya, sama-sama. Mbak Vena berarti setelah pasca menikah di Bali akhirnya hari ini bekerja ya Mbak? Iya. Sebenarnya ini udah yang kerjaan Hari ketiga. hari ketiga kita bekerja udah. Karena dari awal kita ada syuting lagi Iya. dan Abi insya Allah mau masuk ke web series. Ya alhamdulillah memang setelah menikah ini banyak banget rezeki yang Alhamdulillah. datang Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Rezeki buat istri dan anak-anak. Gitu. Makasih banget Mbak Putri. Makasih ya. Makasih Mbak banyak. Ferry. Makasih Iya. banyak Mbak Putri. Nanti sebentar lagi aku kesana. Thank you. Mbak Vena gimana nih rasanya nih sekarang sudah menjadi seorang suami istri, apa perubahannya yang dirasakan Mbak Yang Vena sama dirasakan Mas Ferry? saya gendut karena gendut Ya banget sama-sama ya. berdua happy lah. Alhamdulillah ya, kita semuanya kita syukurin dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah halal di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lebih dalam hal kerjaan juga kita lebih fokus, lebih merasa senang aja melakukan apa-apa juga sama-sama, terutama dalam hal ibadah gitu loh. Terus Salat subuh bareng. Salat subuh sekarang udah Semua bareng. salat lah ya. Iya. Terus sampai habis wudhu nggak takut lagi untuk Nggak lagi batal karena jaturinnya. Gitu. ya senang lah, terutama Fania yang tiap pagi sama pulang sekolah dijemput sama Dada. Dia udah showing banget sama teman-temannya. Finally dia punya Dada. happy family ya, Ya. karena udah komplit. Ya, udah komplit. Ini Rabu atau bilang bukti cinta ke Kak Vena gimana? Iya, memang bukti cita saya. Bagusan gini kan? Bagus Bukti nggak? cita saya ke Vena karena Lebih fresh kan?
Mena pengen ada look yang baru Iya. setelah menikah. Jadi ya pokoknya apapun saya sekarang ikut apa kata ibu ya. Kan semuanya juga saya yakin kok apa yang Mena arahin saya pasti untuk kebaikan. Ya kemarin baru pulang kan ya dari sana. Gimana nih, boleh cerita ya honeymoon, kebahagiaan honeymoonnya berdua. Ya, wah. Waduh, kalau nggak ingat Fania ya, enak banget ternyata honeymoon Iya, itu ya. berduaan Iya, aja, berduaan aja. Ya senang aja, bahagia banget ya. Apalagi di Bali ya, Bali kan romantis. Sama dari dulu aku tuh kalau ke Bali waktu itu masih jomblo ya, ngebayang, aduh kalau jalan di pantai gandengan sama orang yang kita sayangi seneng kali. Nggak tahu kemarin kejadian ya, makanya kita foto lah. Alhamdulillah, iya. Ya kan? Jadi sebelum menikah mesra, setelah menikah semakin mesra lagi. Dan kita selalu bilang berdua jangan ada yang berubah ya sampai kapanpun, sampai mau menjemput kita. Tapi pengen banget Ramadan berdua. Iya. Gimana mungkin nih sebentar lagi kan udah masuk Iya. bulan Ramadan. Alhamdulillah sih sudah banyak yang kita persiapkan dalam hal ibadah yang pasti yang menyambut bulan suci Ramadan ini. Jadi saya sudah bilang sama Mena bahwa nanti kita akan ada yang puasa sudah pasti ya, puasa sudah pasti. Tarawih. Tapi yang pasti kita sahur sama-sama, buka puasa. Setelah itu ibadah dulu seperti biasa, sholat maghrib bisa baru tarawih. Tapi di samping itu ada juga saya pengen ada tadarusan, baca Quran sama-sama seperti itu. Mbak Fena gimana sekarang udah ada imamnya, udah ada sholat bisa berdua, seperti apa sih Mbak rasanya? Iya senang banget. Yang paling senang adalah kan impian aku dari 9 tahun yang lalu memang pengen cari suami yang bisa jadi imam. Alhamdulillah Allah benar-benar mewujudin itu. Kalau tiba-tiba Abi sekarang jadi lebih kasep ya itu bonus ya. Tapi ya aku lihat memang kebahagiaan aku inginkan dari dulu adalah semua tuh bersama-sama suami dan kerja bareng ya. Kebetulan Abi orangnya juga sangat jujur ya, terbuka sama aku apapun rezeki, karena aku juga sekarang manajernya Abi ya, jadi aku benar-benar tahu banget Abi tuh semua yang dia punya dia kasih ke aku. Jadi kadang-kadang aku lihat bahwa keseriusan dia dengan dia benar-benar nggak pegang sama sekali kalau mau let's say beli apa gitu malah minta ke aku. Jadi benar-benar aku yang menjadi menteri keuangannya Abi gitu. Jadi buat aku tuh udah more than enough ya, bahwa kita optimis ke depannya nih keluarga akan lebih sejahtera, akan lebih happy gitu. Karena dia mempercayakan semuanya kepada istrinya. Itu sih yang aku apresiasi ya dari Abi, bahwa komit gitu. Alhamdulillah, karena yang saya butuhkan sekarang hanya cinta dan kasih sayangnya Mena buat saya. Kak, ini di vlog Mama Kak Fena ngebahas tentang kalau malam-malam berisik ini ngomongin ngomongan atau seperti apa sih Kak? Oh berisik, kita kadang-kadang suka main game gitu kan. Tapi enggak, emang malam-malam itu bercanda. Karena waktu malam kita di resepsi di Bali, kita kan tamu-tamu tuh masih nongkrong sampai jam 12 malam. Iya, kan? iya. Kita udah masuk ke kamar jam 10. Enggak, setengah 11. Setengah 11. Karena kita kan udah kecapean. Jadi ya udah, ada digedor lah sama mama kan, sama Ai ya. Iya, adikku. gedor terus saya kaget. Kita kaget berdua kayak, kenapa kita kaget? Padahal kita udah suami istri ya. Dia sampai Karena lompat. kebiasaan Oh ya, iya. aku ngumpet di kamar mandi, kayak kesannya digerebek ya. Oh, iya. Padahal tuh mamaku iseng. Iseng aja, godain kita lah. Jadi ya lucu banget tuh. Jadi pengalaman umur segini banyak yang gangguin gitu. Sudah membahas momongan nggak sih? Hah? Ada rencana mungkin? Momongan, kalau momongan kita nggak pernah mentargetkan. Jadi kalau memang Allah berkehendak dan memberi kepercayaan lagi sama kita berdua, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya kan sudah ada 3 gitu loh. Jadi udah ya sudah gitu loh. Jadi bukan target utama kita sih. Target utama kita adalah saling mencintai, saling menyayangi, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Gitu loh. Baik, semenjak menikah sama Mbak Fena udah terlihat diriku semakin segar, semakin bugar gitu kan. Karena pada saat itu kan sempat banget down banget dan sakitnya pun semakin parah. Gimana nih memanage penyakit itu biar tidak kambuh lagi? Ya alhamdulillah ya, maksudnya mungkin semua itu berawal dari pikiran dan hati ya. Jadi alhamdulillah sejak saya sama Mena nih, beliau ini banyak banget support buat saya gitu loh dalam hal apapun. Itu yang saya rasakan. Makanya saya selalu bilang bahwa rezeki yang terbesar, berkah yang terbesar yang saya terima adalah Mena dengan keluarganya. Mas, dulu kan juga sorry, di
gimana sih Mbak Vena mensupport, mendukung Mas Ferry waktu masa-masa downnya? Apalagi kita tahu waktu Mas Ferry masih dalam kondisi yang kurang baik gitu kan. Sorry, maksudnya buat jalannya kelihatan agak susah. Iya. Mbak Vena seperti apa nih waktu itu? Ya waktu ketemu saya 6 bulan yang lalu sih udah lumayan ya. Waktu itu kita bikin vlog ya di Vena Melinda Channel. Waktu itu sih ngomongnya masih kurang, ya nggak connect dan nggak, suaranya tuh terlalu kayak lemah gitu, mungkin sakit ya, nahan sakit. Memang masih sakit. Terus masih bengkak. Nah sekarang orang ngeliatnya kok Ferry Irawan kurus, sebenarnya bukan kurus karena udah nggak bengkak sama sekali. Tapi yang sebenarnya saya lakukan kepada Abi adalah yang mencintai dia apa adanya itu. Sama seperti Abi juga mencintai aku. Jadi memang believe it or not di tahun 2021 ada yang namanya cinta sejati itu ya, mungkin ya itu yang aku rasain sih. Jadi kenapa aku juga pengen cepat married, karena aku pengen kita nggak ada lagi hal-hal yang membuat kita mungkin jadi berbuat yang nggak baik, kita mencegah itu. Tapi benar, setelah kita menikah nggak nyangka juga rezeki ya yang kita terima ya kayak gini. Siapa sih kita ya, udah tua-tua juga ada yang jadiin kita model gitu loh, fashion show. Jadi alhamdulillah semakin apa ya, karena kita berawal dari ketulusan satu sama lain, kita berawal dari kejujuran, kita juga pokoknya kita sangat menjunjung tinggi arti cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan sekali lagi saya dan Vena tidak akan mencintai satu sama lain melebihi cinta kita berdua terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk menjaga kondisi badan sendiri mungkin seperti apa? Masih sering check up atau gimana mungkin? Nah kalau untuk menjaga kondisi tubuh ini udah Vena yang atur semuanya. Jadi kalau makan harus teratur, rokoknya nggak boleh lebih dari setengah bungkus sehari, tidur harus cukup, terus harus makan sayur, harus minum jus, pagi-pagi harus sarapan, kalau nggak aku kasih jamu, terus apalagi disayang-sayang karena Abi ini orangnya ambekan, jadi kalau ngambek kayak anak kecil, jadi sering di gitu obatnya. Dengan banyaknya syarat dan peraturan itu mampu nggak sih ngejalanin itu semua gitu? Kalau karena kan dibilang tadi ambekan. Ya alhamdulillah, maksudnya ngejalannya sih senang aja gitu loh, karena buat aku kan apa yang Mena kasih tahu tuh buat kebaikan kok, buat kesehatan, terus buat kedepannya juga semuanya insya Allah yang membawa kebaikan. Pasca nikah ini ada yang lebih banyak yang cemburu nggak sih, atau lebih banyak lebih seperti apa? Yang cemburu ini masa? Iya, tadi kalau sekarang apa-apa nggak boleh pakai baju ketat lagi. Kalau makeup harus, kalau ke salon harus yang terapisnya perempuan. Ada ruang perempuan di ruang juga. Perempuan juga. Terus apa lagi? Karena kan dia udah jadi tanggung jawab saya lah kebatin gitu. Jadi saya mengarahkan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis saja, udah gitu aja. Mas Gitu. Mungkin sedikit Mas, ketika awal ketemu Mbak Vena ya waktu itu, nah Mas Ferry kan kondisinya masih belum pulih waktu itu. Iya. Nah Mas Ferry sendiri waktu itu apa sih yang dirasakan, sempat ngerasa kayak kondisiku masih kayak gini, bisa nggak ya aku sampingin dia, bisa nggak ya kayak misalnya aku jadi suami gitu. Kalau pada saat itu memang wajar ya, manusiawi banget. Saya sempat berpikir ini benar nggak ya kalau memang saya sama Vena ini nanti kalau endingnya seperti apa juga kan saya nggak tahu pada waktu itu. Cuma kekuatan saya pada waktu itu adalah cuma doa. Jadi saya cuma berharap kalau memang Vena jodoh saya, Allah pasti akan permudah segala sesuatu. Tapi kalau memang bukan, ya saya minta dijauhkan, udah itu aja. Mas, tapi maaf Mas, sebelumnya Mas, maksudnya kan ketika kabar kedekatan Mas Ferry sama Mbak Vena mencuat nih, karena saya kan juga akhirnya juga banyak mengundang komentar nih, saking banyaknya yang negatif, yang positif juga banyak. Nah waktu itu juga nggak sedikit yang komentar kalau misalnya Mas Ferry, maaf maksudnya kayak sakitnya ginilah gitulah. Mas Ferry sendiri waktu itu seperti apa nih Mas? Ya pada saat itu saya menyikapinya ya dengan legowo aja ya. Saya selalu apapun dari awal saya komunikasikan sama Mena gitu. Jadi dia tahu lah dari awal saya gimana, dia tahu. Jadi apapun yaitu kita kejujuran, keterbukaan apa adanya. Udah itu aja. Nah Mbak Vena nanggapin itu gimana Mbak, komentar-komentar miring kayak gini? Ya sampai sekarang juga komentarnya masih miring ya. Tapi justru sebenarnya komentar miring itu jangan salah, itu membuat kita berdua makin solid. Karena apa? Karena memang kita tidak pernah punya maksud dengan pernikahan ini, atau Abi menyusun aku, atau aku menyusun Abi. Sebenarnya dari niat sih.
mau menikah, mau bekerja, ya kayak kalian lah. Niatnya apa sih? Nah kalau niatnya udah baik, yang namanya nanti dalam perjalanan ada orang suka dan nggak suka, itulah kehidupan. Makanya aku selalu bilang sama Abi, Bi kalau kayak gini jangan sampai makan ke dirinya. Keluarin aja, misalkan kita harus mengklarifikasi sesuatu, nggak apa-apa, as long as kita benar. Karena kan memang perkawinan kita tuh benar-benar nggak ada sama sekali materi di dalamnya tuh nggak ada. Sampai seorang aku aja benar-benar legowo untuk kita memulai semua dari nol, termasuk ya ini kita perkawinan kita tuh bener-bener sekarang semua dari nol gitu. Anggap aja di rekening tuh nol saldonya gitu. Tapi believe it or not, dalam waktu sesingkat-singkatnya Allah bukan hanya memberikan rezeki, tapi rasa cinta yang selalu ada di tiap hati kita. Itu udah best gift, ya, best gift more than karena rezeki uang. kan nggak selalu materi. Nah, jadi ngadepin orang-orang gitu ya nggak apa-apa gitu. Banyak orang yang iri ngeliat dekatan kalian berdua sampai Reja antar Mevi aja jadi pengen nikah lagi nih. Oh, Alhamdulillah. Inspirasi. Alhamdulillah. Ya itu karena kan kita berdua nih sebenarnya bukan kita nggak pernah mau pamer apapun ya. Baik apa yang terjadi dalam diri kita berdua juga. Cuma memang kita hanya men-share aja kebahagiaan, dan itu sebenarnya kita nggak ada tujuan apa-apa. Karena memang kita ngerasa bahagia, kita posting apa ya. Alhamdulillah ternyata vibes itu bagus untuk banyak orang ya. Sampai kadang-kadang kita baca komen-komennya tuh mereka yang ikut merasakan. Karena memang benar-benar saya itu baru merasakan bahwa kebahagiaan itu simple kok gitu loh. Dan bukan harus dengan kemewahan gitu loh. Ternyata kesederhanaan, apa adanya, keterbukaan, kejujuran itu melebihi segalanya. Dan itulah yang kita rasakan berdua gitu loh. Kak Vena gimana nanti jadi inspirasi juga nih buat orang lain, buat Kak Reza juga nih. Ya, Utama. alhamdulillah yang jelas sih kita bukan siapa-siapa. Sekali lagi sampai detik ini aja, kayak besok nih kita ada acara tasyakuran. Kenapa kita bikin acara tasyakuran? Karena kadang-kadang aku nggak pernah menyangka dengan berbagai macam ujian ya dalam perkawinan kita, mau itu dari eksternal, dari internal, akhirnya kita bisa through ya, bisa melewati itu semua. Jadi nanti acara 25 Maret adalah tasyakuran. Aku mengundang anak-anak yatim yang dari awal aku cerai 8 tahun atau 9 tahun yang lalu, yang mereka selalu mendoakan aku. Itu dari kampung Embe, Bogor, dari Haji Dwi. Aku undang lagi mereka karena aku pengen berterima kasih kepada anak-anak yang udah hafiz Quran semuanya, hafal Quran. Yang selama ini aku inget banget, aku lagi sendiri waktu itu sampai datang ke kampung Embe 8 tahun yang lalu karena nggak bisa ketemu Feral sama Atala, mereka loh yang doain. Sampai tuh anak-anak udah pada besar sekarang, dan aku pengen ngundang lagi mereka sebagai flashback bahwa ini loh hasil dari doa-doa mereka, terutama doa orang tuaku, yang akhirnya finally aku ketemu Prince Charming aku gitu. Mungkin nggak sempurna di mata orang gitu ya, tapi ya buat aku happy banget saat ini gitu. Jadi ya hal-hal baik ya yang kita akan lakukan di perkawinan ini, termasuk cara bekerja dan juga cara berkehidupan ya. Jadi kita lebih apa namanya lebih kepada rasa bersyukur aja pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah sudah kasih baik sebelum dan sesudah pernikahan. Jadi kita ya itulah, kita berdua setiap harinya alhamdulillah banyak bersyukur dan bersyukur. Karena ini kan bukan pernikahan yang pertama ya, ini kan dari usia matang ya. Iya. Apa yang dicari dari sebuah pernikahan usia yang matang lah? Kalau saya terusan saya selalu bilang sama Mena, saya cari tiket ke surga. Jadi begitu juga mungkin Mena terhadap saya. Jadi dengan menikah ini kan separuh ibadah sudah kita jalankan. Dan saya selalu bilang sama Mena bahwa dialah wanita pertama yang saya muliakan. Insya Allah untuk terakhir kalinya kita berdua bisa merasakan bahasa rumah tangga ya, sakinah mawaddah warahmah ya, insya Allah ya. Jadi saya ingin dan saya merasakan sekali bahwa dalam rumah tangga kita yang sekarang ini adalah selalu kita tuh nomor satu adalah bersyukur dan kita selalu minta bimbingan sama Allah, tolong pelihara cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan sama kita berdua. Karena syukur kalau kami berdua ini hanya manusia yang tepatnya salah, hilaf, dan lemah. Tidak ada daya dan upaya apapun kalau Allah tidak akan kami berdua. Mbak Vena, Mas Ferry
mungkin berarti tanggal 25 nanti menjadi rangkaian acara terakhir dari Terakhir. undangan. Terakhir. Penutup. Karena tasyakuran perkawinan Abi dan Putu. Iya, Jadi udah nggak ada acara lagi. nggak ada acara. Bakal mengundang Mengundang siapa aja saja mungkin nanti. Iya. Hah? Bakal mengundang siapa saja mungkin. Alhamdulillah banyak yang udah kita undang. Yang nggak datang di Bali. Yang nggak datang di Bali, cuma memang kita sortir lagi karena keterbatasan ini juga ya, prokes ya dan tempat. Jadi banyak yang kita sortir juga, seperti mungkin keluarga yang sudah kita undang, yang sebagian belum, ya kita undang yang belum itu seperti itu. Karena memang yang di Bali itu terbatas berarti ya. Terbatas karena Jauh. gini loh, bukan jauh, karena memang satu kan masih pandemi kemarin kan, masih level 3 ya, jadi kita juga harus mengikuti peraturan yang ada gitu loh, yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Mas Ferry tadi sempat kan waktu sempat bilang Mas Ferry tidak akan melakukan tasyakuran gitu kan karena pandemi. Tapi akhirnya sekarang bikin lagi itu karena apa, niatnya dari Mena yang pengen ngundang anak yatim atau seperti apa? Karena kan kemarin Mas Ferry bilang tidak akan ada lagi resepsi apapun acara di Jakarta setelah pasca di Bali. Itu gimana Mas Ferry? Kemarin sih sebenarnya bukan dari Mena aja. Kita aja berdua punya keinginan, kayaknya kita boleh ya mengungkapkan rasa syukur dengan mengundang anak yatim gitu loh. Mereka kan membacakan doa untuk kita gitu kan. Jadi lebih ke situ sih. Terus rasa bersyukur kita juga terhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena benar-benar kemarin tuh acara kita semuanya dilancarkan, dimudahkan, tidak kurang satu apapun. Bahkan sampai teman-teman sahabat antusias jauh-jauh datang ke Medewi itu untuk memberi kita selamat, memberi ucapan, memberi support segala macam. Tapi kita kadang-kadang terharu sendiri ngelihatnya. Ya Allah, bela-belain gitu loh. Seperti itu sih. Berarti tetap melaksanakan ya dengan yang kemarin Mas Ferry bilang nggak jadi, tapi sekarang akhirnya jadi. Oh, sebenarnya gini, kalau boleh saya sedikit meluruskan ya. Jadi gini, saya juga ingin di kesempatan yang ini saya ingin meluruskan beberapa hal gitu loh, bahwa kemarin pada saat kita honeymoon banyak sekali berita-berita yang beredar gitu ya. Kalau buat saya dan Mena sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuma kadang-kadang saya kasihan terhadap dua keluarga besar kita nih, termasuk kedua orang tua kita ya kan. Ada Mami Nur usianya juga udah 75 tahun, ada Mami Ayu, ada Papi Jimmy, dan ya baik dari keluarga saya maupun dari keluarga Mena. Jadi mungkin ada sedikit beberapa hal yang ingin saya luruskan, bahwa dari awal memang saya itu berkeinginan menikah sangat sederhana sama Mena. Jadi di Bali kita hanya mencari masjid, setelah itu langsung syukuran di White Sand. Jadi tidak lebih tidak kurang. Itulah niat kita berdua. Dan konsep dari awal kita berdua adalah memang love story. Jadi itu bukan konsep siapapun. Itu pure konsep saya dan Mena. Karena suka lagunya Love Story. Love Story, iya. Yang Andy William itu sama BCL ya. Iya, dan pada saat itu ya akhirnya saya ketemulah dengan WO yang dulu gitu loh, ketemu dengan WO yang dulu. Ya sebenarnya juga tadinya mereka sih IO, cuma karena mereka juga ingin support ya, why not, saya bilang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga selalu diinfo bahwa saya itu alhamdulillah banyak yang ingin support, banyak yang ingin endorse, fully endorse gitu. Jadi ya kita sih senang-senang aja, karena kan kita tidak menginginkan hal yang seperti itu ya, tidak ingin berkeinginan bermewah-mewahan, karena saya mengukur kapasitas saya gitu loh. Dari awal saya udah bilang sama Mena bahwa yuk kita rencanakan pernikahan nanti kita di Bali seperti apa dengan itu, budget sekian. Karena itu semua saya menanggung, dan Mena setuju gitu loh, bahwa ya udah kita nikah sederhana aja dia sesuai dengan budget yang dikasih dari Abi ke aku. Jadi hanya di Bali. Gitu. Jadi akhirnya pada saat itu kita seiring berjalannya waktu kita beri 7 rangkaian acara, terus yang kita juga fine aja. Cuma ini yang harus saya luruskan, bahwa pada saat itu memang di waktu acara lamaran 1 jam sebelum acara saya itu dipanggil untuk duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya bilang
saya kaget gitu loh. Saya kaget dalam arti loh, kenapa nggak dari awal gitu. Karena apapun itu, kalau misalnya RAB quotation itu kan dari awal harus dibicarakan, apapun itu harus dari awal. Apakah klien ini sanggup, apakah klien ini menyetujui, nah itu harus dari awal, tidak 1 jam sebelum acara gitu. Akhirnya saya pada saat itu coba mengalihkan perhatian saya supaya saya juga nggak sakit, nggak apa gitu ya. Dan saya belum cerita sama, ya udah biarin aja acara itu berjalan. Nah setelah itu saya tanya, kalau memang biaya ini tidak dibayarkan, nanti kedepannya itu nggak bisa melakukan acara-acara seperti ngunduh mantu, terus acara di Bali, segala macam. Yang menyetujui siapa ya saya bilang, dengan RAB seperti ini saya bilang. Kan saya tidak pernah diberitahu gitu, tidak pernah diberitahu. Tapi ya sudahlah, saya pikir saya nggak mau fokus ke itu, saya mau fokus ke acara saya dan Mena pada saat itu. Nah setelah itu keesokan harinya saya telepon dengan Elma, saya bilang, Mak mohon maaf kalau memang adanya biaya seperti ini, sepertinya ini di luar apa yang saya sudah bicarakan sama Mena gitu loh. Karena awal itu saya maunya sederhana banget dan budget itu memang sudah saya plot sudah lama. Jadi kalau memang budget ini kemarin lamaran sekian, terus besok untuk acara di Bali sekian, untuk acara ngunduh mantu apa segala macam, yang begitu besarnya saya bilang, ya saya agak keberatan. Lebih baik saya jalan sendiri, saya bilang gitu. Ya Elma juga akhirnya bilang, oh ya udah nggak apa-apa sih kalau memang mau jalan sendiri. Nah, terus di situ beliau ngasih opsi ke saya gitu loh. Kalau enggak gini deh, gua kasih diskon gitu. Kasih diskon tapi kita ketemunya nggak usah sama Vena gitu. Saya bilang, kok begitu? Saya bilang gitu. Ya saya nggak bisa dong, karena kan saya akan menikah dengan Vena. Apapun dia harus tahu bagaimana saya ketemu dengan tidak melibatkan calon istri saya pada saat itu. Terus opsi yang kedua dikasih lagi untuk, atau enggak gini, kan beliau tuh punya beberapa mungkin kolega yang orang-orang mampu ya, atau berkecukupan atau yang berlebihan, gue cariin deh untuk ini, untuk biaya lu nikah gitu. Tapi nggak usah tahu source-nya siapa, berapa jumlahnya. Terus saya bilang, aduh saya nggak berani, karena kan itu menyangkut nama saya, dan saya akan menyangkut lagi namanya Vena, karena kan kita yang menikah. Dan saya itu berprinsip kepada siapapun, saya tidak pernah mau menikah merepotkan orang, apalagi meminta-minta dari orang. Jangankan ke orang lain, ke keluarga saya aja saya tidak mau merepotkan. Apa yang menjadi kemampuan saya, itulah yang saya jalankan. Dan alhamdulillah istri saya itu sangat mengerti gitu. Jadi itulah poin-poin yang saya luruskan. Dan ada lagi yang ketiga, jadi di sini bukan ada pembatalan dari pihak saya atau gimana. Dengan ada pembicaraan saya dengan Elma di telepon, akhirnya ini maaf ya, saya udah screenshot sebenarnya. Jadi Dian itu WA ke saya, WA, jadi tulisannya itu adalah sehubungan informasi yang diterima, jadi pihak Madinah yang menghentikan semuanya, gitu loh. Di sini. Jadi pihak dari mereka yang menghentikan kerjasamanya, gitu, kerjasamanya. Karena memang saya menyampaikan kalau memang ada budget yang begitu luar biasa, saya keberatan. Karena siapapun, jangankan saya lah, siapapun orang yang mau menikah, kalau memang tidak diberitahu dari awal, karena kita diberitahu dari awal dari ini fully endorse. Jadi tiba-tiba di tengah-tengah kita harus bayar sekian puluh juta, ya saya merasa keberatan. Dan itu bukan utang, karena apapun RAB atau quotation itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, khususnya kita yang sebagai calon pengantin, gitu loh. Kita user, kita kan klien, gitu loh. Jadi mampu nggak nih, gitu loh, klien ini menyetujui budget yang sudah ada, gitu loh. Jadi itu aja sih yang saya ingin luruskan beberapa hal, gitu loh. Gitu. Dan ada lagi yang kemarin saya juga sempat dengar, saya tidak pernah dan tidak ada urgensinya kalau saya harus bersumpah membawa nama Allah untuk melakukan hal sesuatu yang saya pikir, loh,
kalau saya itu bersumpah, saya pasti bersumpah untuk orang tua saya atau ke istri saya. Dan di sini kan saya tidak melakukan hal kejahatan apapun. Apa yang harus saya sumpah gitu? Dan apa yang harus saya sumpah dengan membawa nama Allah? Tidak ada seperti itu. Kalaupun memang saya mau buat acara 100 acara pun setelah saya menikah, itu ya urusan saya gitu loh. Tidak ada korelasinya, tidak ada urgensinya. Buat apa saya bersumpah gitu? Gitu sih. Gitu ya. Tapi untuk biaya operasional sendiri kan disebutnya biaya operasional katanya. Itu Ya, seperti gini. apa Mas sejauh ini? Gini, kalau untuk biaya operasional apapun itu, saya sudah minta RAB dari awal. Dari awal saya bilang, ada nggak RAB-nya, penawarannya seperti apa, berapa banyak, untuk apa saja, itu kan pasti akan dibicarakan di awal gitu. Makanya saya dengan ada kejadian ini, apapun kedepannya, wah saya sangat trauma dan saya sangat mendingan pahit di depan dibanding di depannya manis sekali, di belakangnya seperti ini. Jadi Artinya yang ditandatangani sama Mas Ferry saat itu ya, apa ini aja, Mas? kalau masalah kontrak, saya itu last minute disuruh tanda tangan semua, tapi sampai sekarang bahkan di sini masih ada WA-nya. Saya minta kontrak saya itu nggak pernah dikembalikan, ya kan, sama pihak mereka tidak pernah dikembalikan ke saya kontrak itu. Dan juga segala sesuatunya itu pada saat waktu sudah ada sebenarnya, ya kalau boleh saya bilang sudah ada intern problem, kita selalu menawarkan, yuk kita ketemu, ya kan, untuk membicarakan masalah ini. Tapi kan yang kita dapat akhirnya kan berita yang di luar gitu loh, yang sudah beredar sampai sedemikian rupa. Ya buat kita nggak apa-apa kalau memang tidak mau bertemu dengan kita atau gimana gitu loh. Cuma saya sangat menyesalkan aja kenapa mesti kemana-mana, padahal harusnya ya sudah intern saja kita diselesaikan. Dan saya juga merasa kalau memang saya berbicara pada saat itu bahwa saya keberatan, wajar kalau menurut saya gitu. Karena nggak mungkin dong kalau misalnya tiba-tiba nanti ya RAB nanti gampang tiba-tiba saya ditagih 1 miliar gimana, 2 miliar gimana gitu. Tapi sejauh ini sudah clear semua atau masih ada biaya operasional yang harus dibayarkan atau seperti apa, Mas? Saya terakhir itu dapat WA itu dari pihak sana, pihak Bina. Jadi WA-nya itu adalah kurang lebih ini ada biaya operasional, terus assalamualaikum Pak Ferry dan Bu Vena, bersama ini kami sampaikan rincian biaya operasional rangkaian persiapan pre-wed dan lamaran yang disepakati oleh Madinah. Rekap all sheet 1, rincian detail ada di sheet 2 dan 3. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budget dan rekap yang sudah dibuat itu atas persetujuan dari siapa? Saya bilang gitu. Saya bilang, atas persetujuan dari siapa? Karena saya tidak merasa menyetujui gitu loh. Artinya tanda tangan di situ belum dibaca dulu atau seperti apa? Bukan, jadi gini, last minute itu yang tanda tangan bukan hanya saya. Pada saat itu waktu itu diwakilkan oleh ada namanya Tante Lili sama ada ipar saya juga, ada Ical. Mereka parah. Saya bilang, saya karena banyak yang saya urusin, karena hektik banget pada saat itu, jadi ya saya bilang memang last minute banget, jadi saya nggak mau pusing, saya tanda tangan aja. Cuma saya bilang boleh nggak kopinya saya pegang, tapi sampai saat ini saya tidak memegang kopi apapun. Dan masalah vendor juga saya merasa tidak pernah mengecewakan mereka kok, karena di sini ada dari Redberry juga, Redberry juga ya, dia ingin sangat mensupport kita Redberry ini. Cuma karena tiba-tiba katanya kontraknya mereka sama Madinah, ya dari sini aja. nih kontraknya mereka sama Madinah, jadi mereka terpaksa mundur. Ya saya bilang nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Gitu. Jadi dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ferry. Sehubungan dengan pembicaraan kita ketika hari Jumat lalu pada saat aku sedang update info terkait pembelian bahan produksi baju. Pada saat itu Mas Ferry memberikan info acara di Jakarta pembatalan dikarenakan masalah biaya. Pada saat itu aku tidak menerima info apapun baik dari Mas Ferry maupun pihak Madinah. Jadi punten aku sempat mengiyakan ketika Redberry akan tetap membantu jika hal itu terjadi, masalah acara itu tetap berjalan.
dengan sangat berat hati dan segala hormat, tadi malam aku baru diinfo dari pihak Madinah, Teh Dian dan Mbak Elma. Setelah kami mendapatkan informasi langsung dari Madinah, Teh Dian dan Mbak Elma kepada kami bahwa wedding organizer itu mengundurkan diri dengan sangat berat hati dikarenakan kami mempunyai kontrak kerja dan keterikatan dengan Madinah. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak lanjut. Jadi saya tidak pernah membatalkan apapun dengan pihak vendor manapun, termasuk wedding ring, seperti wedding ring juga saya WhatsApp juga. Saya mau tanya bagaimana kelanjutan kerjasamanya. Tidak ada jawaban, tapi mereka berbicara di media. Buat saya juga nggak apa-apa, gitu loh. Karena apapun itu kebenarannya kan saya yang tahu, gitu. Jadi seperti dibilangnya dari pihak wedding ring menunggu selama 7 jam dari pagi sampai sore. Pada saat itu saya diinfo harus ke Redberry fitting baju sekeluarga. Kita nggak tahu kalau ada acara yang di wedding ring jam berapanya. Tapi pada saat kita lagi fitting, mereka suruh kita buru-buru ke tempat itu, katanya sudah menunggu ya. Kita sih kan yang ngatur semua mereka, bukan kita, gitu loh. Jadi seperti itulah hal-hal yang harus diluruskan. Bahkan ada beberapa vendor yang diajak oleh mereka untuk konferensi pers, mereka menarik diri, tidak mau. Karena vendor tersebut merasa lebih mengenal kita, saya dan Vena, lebih lama, jauh sebelum mengenal Madinah. Jadi mereka tetap lanjut. Yohanes Bridal dan juga Brutus, ada juga Hijrah Dekorasi, terus digital invitation, menghubungi semua, mereka mau lanjut. Jadi tidak ada saya memutuskan kerjasama kepada vendor-vendor, dan saya tidak tahu detail kontraknya itu pada vendor seperti apa, sama sekali tidak tahu. Nah, kemarin ada kabar juga konsep pernikahan di Bali masih tetap dipakai nih. Mungkin itu juga harus saya luruskan bahwa konsep pernikahan di Bali murni konsep saya dan Hena. Namanya Kampung Bali Village. Kita jadi desa Bali, jadi kita bentuk itu seperti Bali Village, Bali Village dengan obor-obor, janur, seperti itu. Jadi payung-payung Bali. Tidak ada kita mengambil konsep siapapun, terutama konsep love story adalah konsep saya dan karena lagu love story. Iya, love story-nya memang lagu. Jadi love story itu bukan konsep ya. Love story itu adalah sebenarnya lagu pengiring kita mau keluar nih dari mana menuju altar, itu love story. Tapi bukan love story konsep. Love story konsep gimana kan nggak ada. Lagunya. Tapi memang masih dipinjamkan baju saat itu, Mbak Vena katanya bajunya sama nih sama yang kemarin. Oh itu, memang karena itu dari pihak Yohanes dan Koamin Brutus, mereka nggak mau mengundurkan kecuali diri. Misalkan Yohanes mengundurkan diri, terus kita copycat bajunya Yohanes, pasti Yohanesnya marah. Okay. Kan kalau Yohanesnya maju ya dia kasih dong bajunya. Mau WO-nya siapapun, pasti bajunya sama karena memang desainernya kan Yohanes. Nah, pada saat itu memang saya memutuskan untuk mengerjakan sesuatunya dengan sendiri. Iya. Tapi karena Allah baik sama kita, Allah memberikan lagi satu kemudahan. Datanglah namanya Amra Organizer, ada Sarah, ada Ayu yang lagi berdiri di situ. Yeah. Maksudnya mereka itu datang menawarkan diri membantu kita sampai ke Bali. Semuanya itu tidak kita tanggung. Sampai itulah benar-benar semuanya. Uang makan mereka, totally benar-benar full endorse. Bahkan sampai kita ajak konferensi pers pun mereka nggak mau. Kayak sekarang nih yang namanya Sarah ya dari Amra Organizer yang ngatur semua endorsement. Justru dari awal dia ikut juga ya bergabung karena saya yang memasukkan kepada WA group kita yang lalu gitu. Sampai sekarang Sarah tidak mau untuk tampil di media manapun karena memang pure untuk karena sayang sama saya udah bertahun-tahun gitu. Begitupun Ayu dari NOS ya, EWP, dari teman-teman vendor yang ada di Bali, siapapun itu banyak banget. Itu memang last minute mereka yang menghubungi kita dan rada sedikit maksa ya untuk membantu kita karena mereka tahu kita nggak akan mungkin sanggup. Ternyata tamunya 300 di Bali. Alhamdulillah buat aku endorse itu kan rezeki. Endorse itu rezeki, jadi tidak ada yang salah dengan endorsement karena Cristiano Ronaldo pun bintang dunia itu penghasilan terbesar adalah dari endorsement. Gitu. Jadi endorsement adalah merupakan satu berkah dan rezeki yang luar biasa dari
Allah Subhanahu Wa Taala ke kita berdua. Artinya sempat pusing nggak sih saat itu last minute nih tiba-tiba begini? Tapi alhamdulillah kita nggak pernah nggak pusing. pusing. Nggak Karena pernah kita pusing. pasrah ya, Bu. Iya. Alhamdulillah untuk di Bali kita pasrah banget. Malah kita sudah membuat panitia kecil, isinya adiknya Abi, adik aku, adik ipar, pokoknya semua keluarga Bali di Tabanan kita libatkan. Tiba-tiba datanglah Amra Organizer dan Nus EWP yang benar-benar mengcover semua dalam waktu 2 hari ya, yuk ya. 2 hari kita juga amazed, hasilnya luar biasa karena kita tidak pernah memaksakan orang untuk mengendorse kita, Nggak pernah. memaksakan orang sebagai WO kita juga nggak pernah. Itu benar-benar tuh orang nawarin apalagi ya. berhutang, Ya. apalagi Jangan menikah sampai. dengan berhutang tidak, Jangan nggak sama sekali. Ya boleh. Di sini masih ada orangnya, kalau itu Ayu tuh tidak pernah mau duduk sama kita di sini, gitu. Dialah yang suka mensupport kita. Tapi sejauh ini mungkin seperti apa nih hubungan sendiri? Ada rencana mau ketemu mungkin atau seperti apa? Jadi gini, dari awal juga sehari setelah lamaran itu ada sih di WA group saya mengajak mereka untuk kita evaluasi. Tapi belum ada respon sampai kemudian akhirnya ada roadshow. Ada roadshow. Jadi kalau dari saya pribadi, saya sebetulnya tetap mengapresiasi Madinah. Apapun itu, saya tetap tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah effort dalam hubungan kita, persahabatan. Saya selalu bilang sama Abi, makanya kita kan nggak pernah, misalkan ada keluar berita jelek, kita buru-buru nih, ayo panggil wartawan, kan nggak pernah. Kalau memang ada waktunya, insya Allah kita akan mengklarifikasi, tapi bukan untuk kayak tanya jawab, debat kusir dan lain sebagainya. Itu kita hindari. Tapi untuk Madinah, mulai kapanpun, dari kapanpun kita selalu membuka. Tapi saya nggak pernah mau untuk menunjukkan itu karena buat saya bukan orang yang seperti itu ya. Jadi saya pernah mengajak ya, ada di WA group. Ada. Kapan kita evaluasi? Tapi setelah ada roadshow, ya pertanyaan saya, setelah semua sudah dikeluarkan di media, kita mau ngomongin apa lagi? Karena kan semua sudah dikeluarin. Jadi saya bertanya malahan apa yang mau kita bahas Kita internal. bahas, gitu. Karena kalau masalah internal sudah menjadi eksternal, itu pertanyaan saya. Tapi dijawabnya ya seperti biasa. Itu kan semua orang bisa normatif, it's common. Gitu. Tapi buat saya kalau udah in this stage, gitu, yang kita bisa lakukan, kita tetap harus berbaik sangka, kita tetap harus welcome terhadap siapapun itu. Tapi kan sekarang tergantung caranya aja. How we solve the problem. Kalau solve the problem melalui media akan menjadi berbeda. Tapi itu sudah kita pernah tawarkan berkali-kali. Tapi ya sudah. Sekarang sudah sampai di titik ini kan nggak bisa mundur ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya menjaga, jujur adalah keluarga besar kita aja. Terutama ibunya Ferry, ibu saya, itu kan tetap marwahnya, harga dirinya tetap kita harus jaga. Caranya bagaimana ya, kita klarifikasi dengan data juga. Tapi kita bukan menggebu-gebu untuk menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena sekali lagi itu bukan konteksnya kita. Dan setelah ini pun kita nggak akan mau lagi ditanya soal itu karena kita bukan orang, terutama saya dan Vena bukan orang yang suka tanya jawab soal ini gitu loh. Jadi ibaratnya mungkin dari sana ada pernyataan seperti apa kita balas lagi. Jadi terakhir jadi saya hanya mengklarifikasi, meluruskan bahwa ini loh yang terjadi gitu. Tapi Mas Ben, betul nggak sih kemarin pihak mana nggak diundang pas nikah gitu? Apanya? Saya nggak mau membahas soal itu. Pokoknya yang saya klarifikasi adalah yang soal yang sudah beredar beritanya gitu aja. Karena konteksnya kan bukan hal undang mengundang ya. Iya. Konteksnya adalah di sini kita mengklarifikasi atau meluruskan berdasarkan data juga hal-hal yang sekiranya sangat mengganggu marwah dan harga diri keluarga. Berbeda dengan undangan. Kalau undangan tuh hal yang sangat teknis dan administratif sifat. Itu it's not urgent anymore dengan stage yang seperti ini. Yang kita pentingkan adalah bagaimana kita menjaga marwah, karena semua orang kan nggak hidup sendiri. Saya juga nggak mungkin sama Ferry, kita sih kuat mental, tapi bagaimana dengan anak-anak saya? Dengan keluarga kita. Ya tunggu, Vero itu kan juga punya nama. Dia pasti bertanya, sampai dia bertanya aja dia mikir, apa sih masa mamanya hutang gitu? Apa sih kayaknya Om Ferry modelnya orang berhutang? Tapi dia sampai nanya aja nggak berani. Tapi kan dia pasti dalam hati sedih. Makanya ini adalah bentuk di mana saya sebagai seorang ibu, saya juga menjaga marwah, harga diri, martabat anak-anak saya, Feral dan Atala plus Fania.
mungkin Fania nggak bisa jelasin karena Fania masih SD, tapi kan dia punya komunitas. Nanti disangka oh ya bapak ibunya menikah tapi ada utang. Itu image yang sebenarnya kita sebagai keluarga nih harusnya saling memperbaiki hal-hal yang memang bahaya untuk martabat keluarga. Jadi ini bukan balas membalas ya, sekali lagi ya teman-teman wartawan. Di sini saya sama Abi nggak pengen untuk debat kusir. Ini terakhir kita bikin preskon tapi untuk meluruskan, bukan berbalas pantun. Karena sekali lagi masalah undang mengundang itu ada sebab akibat. Jadi kalau buat saya, anak-anak saya itu sudah terlanjur terluka, termasuk orang tua kita. Tapi nggak apa-apa, itulah hidup gitu. Kita nggak bisa maksain orang harus selalu seneng alhamdulillah, nggak apa-apa. Jadi ya sekali lagi saya juga buat teman-teman wartawan, saya mengapresiasi karena kalian juga terus berimbang ya. Buktinya kalian datang, artinya kan kalian juga ingin mendengarkan selalu dua versi. Kalau enggak kan, ya itu sekali lagi impactnya bukan buat saya sama Abi. Saya sama Abi sih alhamdulillah kuat ya, kita udah tebel kuping. Tapi kasihan dong anak-anak dan orang tua, itu aja. Akhirnya kita sepakat, oke, this is the last time kita menjelaskan. Jadi teman-teman wartawan silakan menanyakan hal yang sifatnya konten ya, nggak ada hubungannya sama ngundang nggak. Itu sih udah bukan urgensinya lagi karena udah di stage ini nih. Kecuali di stage kemarin nih, beda dong gitu. Itu sih. Kita udah jadi ayah sambung untuk Vera sama Akalan. Mungkin komunikasinya dan kedekatan. Ya alhamdulillah, ya sekarang sih bagaimana kita seperti keluarga aja ya. Keluarga itu dalam arti ya setiap hari saya WhatsApp sama kakak, sama Atala juga. Kemarin juga kita main ke rumahnya kakak, lama kita ngobrol gitu kan. Terus Mau umroh kan, insya Allah kita mau ada rencana mau umroh juga sekeluarga, insya Allah mau doanya. Ada juga gak sih, apalagi Atala udah go public nih sama. Oh banyak. Kalau dia banyak curhatnya banyak banget. Setiap hari curhat sama Abi, alhamdulillah. Kalau Atala CS, apalagi Fania. Ya alhamdulillah ya, ini buat semua masyarakat juga yang selalu doain aku. Aku tuh amazed banget dengan kehidupan aku yang sekarang, dan juga teman-teman wartawan yang beritakan hal tentang kita yang efeknya luar biasa. Bukan hanya rezeki, bukan hanya kebahagiaan. Anak-anak jadi lebih mengenal Abi dengan perkawinan ini ya, karena banyak peristiwa yang membuat kita jadi lebih support each other gitu kan. Mas Ferry, ada kan kemarin Atala sempat akan mengumumkan panggilan dari sosok, tadinya manggil Om Ferry, sekarang panggilannya apa sih? Papi F. Papi F udah ganti. Gitu sejak tanggal 7 Maret kemarin. Kita 10 menit lagi. Gitu.